Di sini kita akan merangkum mulai dari pertemuan pertama ya, apa kedua ya, yang mengenai perencanaan audit. Jadi di bab ini merangkum keseluruhan dan perencanaan dari program audit gitu. Jadi kan di awal-awal minggu kemarin, di minggu-minggu kemarin kita kan udah membahas mengenai risiko audit kayak gimana, materialitas gimana, terus apa aja dalam tahapan audit gitu kan, dimana kita harus mulai dari perencanaan audit. Setelah perencanaan audit kita harus apa, yang ada 4 fase kan, inget kan yang di pertemuan pertama ya. Jadi keempat fase itu adalah merancang pendekatannya, merencanakan audit. Yang kedua adalah substantive type of transaction. Yang ketiga itu perincian atas saldo, dan yang keempat adalah kita membuat laporan audit, ya kan. Nah, di sini itu adalah di bab ini kita mulai merangkum semua dari minggu-minggu kemarin yang udah kita pelajari menjadi satu gitu. Nah, masih ingat kan model dari risiko audit, di mana audit acceptable risk ya kan dibagi inherent risk dikali control risk sama dengan plan detection risk. Masih ingat PDR itu apa? PDR adalah apa? Resiko di mana bukti auditnya itu tidak dapat mendeteksi adanya salah saji material, ya kan? Plan detection risk, resiko di mana bukti audit tidak dapat mendeteksi adanya salah saji material. Nah, jenis-jenis pengujian di dalam audit itu, ya kan, ada 4 kan, ada test of control, tes dari pengendalian, ya kan, tes dari transaksi, substantive test of transaction, kita melakukan prosedur analitis, dan yang keempat adalah test of detail balance, pengujian terkait saldo. Nah, keempat pengujian ini kalau misalnya kita lakukan, maka kita akan mendapatkan bukti audit yang sufficient dan appropriate gitu. Kita akan mendapatkan yang kita pelajari minggu kemarin, bukti audit yang cukup dan andal gitu kan. Nah, di sini kita lihat pengujian-pengujiannya gitu. Jadi peranan pengujian audit atas di sini contohnya adalah siklus penjualan gitu kan. Di mana yang namanya transaksi penjualan itu melibatkan tiga saldo gitu. Ada sales, ada account receivable, sama ada cash in bank. Nah, yang pertama kita akan melakukan test of control ya. Test of control itu kan termasuk diantaranya adalah prosedur untuk memahami internal control. Chapter kapan tuh? Chapter minggu kemarin ya. Ya kan? Jadi pertama-tama adalah kita melakukan test of control, di mana di dalam test of control itu kita juga melakukan prosedur di mana kita harus memahami pengendali internal si klien gitu kan. Jadi TOC. Nah, jadi kan akuntansi itu kan transaksi itu akuntansi itu kan dimulai dari suatu transaksi, ya kan. Sales transaction ini, ya kan, kita ujinya, kita pahaminya dengan melakukan pengujian test of control, ya kan. Nah, di dalam kita menguji transaksi ini gitu kan ya, kita juga sebenarnya sudah melakukan yang namanya substantive test of transaction, dan kita melakukan analisa prosedur, ya kan. Kita nih sales transaksinya kita periksa, kita uji menggunakan test of control, STOT, substantive test of transaction, sama analytical procedure. Nah, setelah transaksi ini kita uji, ya kan, kita melakukan prosedur audit, maka dapatlah ending balance gitu kan. Nah, si ending balance ini itu kita ujinya dengan menggunakan apa? Menggunakan pengujian analytical procedure sama test of detail balance gitu. Nah, dari transaksi sales transaction ini, ya kan, ada saldo AR kan yang akan terpengaruh, yaitu ending balance-nya nih. Kita dapat ending balance-nya. Nah, ending balance ini juga kita uji menggunakan analytical procedure sama test of detail balance. Selain ada transaksi sales, di sini ada yang namanya, kalau siklus penjualan ada namanya penerimaan kas. Ya. Nah, penerimaan kas ini kita ujinya menggunakan apa? Kita uji menggunakan pengujian test of control, tes dari pengendalian, tes dari transaksi, pengujian terhadap transaksi, sama pengujian terhadap accounting analytical procedure. Ya. Nah, di sini adalah prosedur-prosedur audit. Jadi kan tadi kan ada 4 prosedur ya, yaitu test of control, ada substantive test of transaction, ada analytical procedure, sama ada test of detail balance. Nah, ini sebenarnya nih gambar ini ada semua di buku Erens gitu kan ya. Tapi
ini penjelasannya panjang banget di buku Ernest, jadi saya rangkum aja, saya jelasinnya langsung aja gitu. Jadi saya jadi ini sebenarnya kalau misalnya kalian summary-in sih sama sih dengan apa yang saya omongin gitu. Nah, dari gambar ini gambar ini ada di halaman di buku Ernst itu ada di halaman 476. Nah, ini adalah hubungan antara audit prosedur yang akan dilakukan nanti dengan bukti audit, ya kan? Tadi kan ada 4 pengujian kan, ada test of control, ada test substantive test of transaction, ada analytical procedure, sama ada test of detail balance. Nah, kalian kan juga sudah mempelajari kan bahan bukti itu kan ada macam-macam. Ada pemeriksaan fisik, ada konfirmasi, ada inspeksi, ada observasi, ada wawancara, ya kan? Ada apa namanya melakukan ulang reperformance, jadi dihitung ulang lah gitu kan. Oh, recalculation dihitung ulang, kalau reformance itu dilakukan lagi gitu, apa namanya, pengerjaan ulang gitu istilahnya. Nah, sama analytical procedure. Nah, ketika kita melakukan test of control, tipe evidence, tipe bahan bukti yang akan kita kumpulkan adalah inspeksi, ya kan? Dengan inspeksi kita bisa tahu nih kontrolnya seperti apa. Dengan melakukan inspeksi, observasi, wawancara, sama kita mengerjakan ulang, kita jadi bisa tahu keefektifan dari si internal control perusahaan gitu kan. Kalau misalnya test of transaction, bahan bukti auditnya apa aja yang kita kumpulin? Ada yang namanya kita melakukan infeksi, ya kan? Terus kalau observasi kita nggak bisa ngelihat dong kalau misalnya substantive of transaction, karena kita kan cuman ngelihat transaksinya aja, jadi bukti-bukti transaksinya. Kita melakukan wawancara sama kita melakukan wawancara, terus kita mengerjakan ulang transaksi itu sama kita menghitung ulang gitu. Nah, kalau analytical procedure kita melakukan wawancara sama kita melakukan analytical procedure. Kalau misalnya test of detail balance, nah ini yang paling banyak buktinya yang bisa dikumpulin. Kita bisa melakukan pemeriksaan fisik, kita bisa melakukan konfirmasi, inspeksi, wawancara, ya kan, mengerjakan ulang gitu, sama ada yang namanya rekalkulasi. Ya. Jadi ini adalah hubungan antara bukti audit yang bisa dikumpulkan gitu dengan audit prosedurnya, ya. Jadi kalau kita melakukan test of control, berarti kita melakukan apa nih bukti auditnya? Inspeksi, observasi, inquiries, wawancara, sama pengerjaan ulang. Ya, ini hubungannya, ya. Nanti ketika ujian ya paling saya nanyanya kayak gitu, bukti audit apa yang bisa dikumpulkan ketika kita melakukan test of control gitu, biasanya gitu ya. Oke, nah di sini adalah urutan biayanya gitu. Dari test of control, substantive test, analytical procedure, sama test of detail balance, mana yang paling mahal gitu kan. Nah, di sini dari yang terendah ke yang tertinggi ya. Jadi yang paling murah itu adalah prosedur analitis gitu. Kenapa? Karena dia kan yang cuma 2. Daging juga dia kan cuma ngeliatkan dari laporan keuangan aja. Terus ini adalah prosedur penilaian resiko. Nah, ini itu kita lakukannya sebelum kita melakukan pengujian pengendalian, ya. Jadi prosedur penilaian resiko yang kedua, pengujian pengendalian yang ketiga, karena kita harus melakukan observasi segala macam, ya kan. Jadi kita membutuhkan biaya yang lebih besar. Kalau substantive test of transaction, di sini dia ada berapa? Ada 4 nih, ada 4 items, tapi kalau kita lihat yang bikin kalau di sini, kalau dari buku itu substantive test of transaction itu nomor 4 yang paling mahal. Dan yang kelima adalah test of detail balance, karena di sini dia bukti audit yang bisa dikumpulkan adalah sampai 6. Ini ya, 1 2 3 4 5 6 yang di checklist. Oke. Nah, di sini setelah kan gini, kan awal-awal kan kita kan ini dulu ya, apa namanya, di awal itu kita melakukan audit kita harus melakukan penilaian resiko, ya kan. Ini kan nih yang kita lakukan, ya kan, kita harus menilai resiko ini nih gitu kan ya. Kita harus menetapkan nih PDR kita berapa gitu, yang di awal-awal banget gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan penilaian resiko gitu, setelah kita menentukan penekanan yang tepat pada setelah kita melakukan prosedur penilaian resiko gitu kan. Nah, kita kan jadi tahu nih ya, tiap siklus itu resikonya apa aja gitu. Nah, jadi di tiap siklus itu kita itu harus merancang program auditnya apa aja. Jadi misalnya siklus
siklus penerimaan siklus penjualan, berarti kan pengaruhnya ke siklus penerimaan kas. Terus ada berapa siklus coba ingat gak? Ada yang namanya penjualan berpengaruh ke penerimaan kas, ada yang namanya pembelian berpengaruh ke pengeluaran kas, ada yang namanya siklus gaji, sama ada yang namanya siklus satu lagi saya lupa. Gaji sama satu lagi operating expense ya. Ya, kayaknya itu deh. Nah, apa namanya? Nah di tiap siklus of transaction itu tuh kita harus merancang audit programnya gitu. Jadi kalau misalnya siklus penjualan, kita harus melakukan pengujian test of controlnya, substantive of transactionnya. Setelah itu kita melakukan analytical prosedur, dan yang terakhir adalah kita bikin audit programnya itu untuk test of detail balance gitu. Jadi di tiap-tiap siklus itu kita harus merancang audit program seperti ini. Jadi kita harus merancang test of controlnya, substantive of transaction-nya, analytical prosedurnya, sama test of detail balance-nya di tiap-tiap transaksi gitu. Nah, di sini adalah tadi kan ya, kita harus sebelum kita melakukan test of control gitu kan, kita harus mengunderstand dulu dong ya kan, mengerti internal kontrol perusahaan. Setelah kita tahu internal kontrol perusahaan seperti apa, maka kita akan bisa menilai resikonya berapa gitu kan ya, menilai merencanakan kontrol risknya itu berapa gitu. Nah, setelah kita menilai kontrol risknya itu berapa, kita kita merencanakan nih setelah kita menilai kontrol risknya itu berapa, kita merencanakan nih kita akan mengextend tes TOC-nya apa enggak gitu loh. Kalau misalnya extent of internal control is determined by planned reliance on control gitu. Jadi keleluasaan pengujian atas pengendalian ditentukan oleh pengandalan atas pengendalian yang direncanakan gitu. Ya, terus untuk perusahaan publik, pengujian harus memadai untuk menerbitkan suatu opini untuk pengendalian internal atas suatu perusahaan. Jadi sekarang resikonya itu mau dikurangin apa enggak sama auditor gitu. Kalau misalnya auditor mau mengurangi resiko atas internal kontrolnya, maka test of kontrolnya pun juga harus dibanyakin gitu kan. Nah, extent of internal control itu ditentukan oleh ditentukan oleh pengendalian internal yang andal apa enggak gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya pengendalian internalnya perusahaan itu dia itu resikonya tinggi gitu, mau diturunin nggak nih sama si auditor gitu. Kalau misalnya mau diturunin, berarti gimana? Berarti plan detection risk-nya kan harus dinaikin gitu. Berarti prosedurnya pun harus di-extend ya. Nah, setelah kita determine extent of internal control, determine extent of testing control. Nah, kita membuat desain merancang yang namanya test of control sama substantive test of transaction biar ketemu sama si tujuan auditnya. Jadi kan kita kan udah belajar kan ada yang namanya asersi manajemen kan. Kalau yang test of transaction itu ada berapa, detail balance itu ada berapa, kan pengungkapan dalam penyajian itu ada berapa. Nah, kita itu harus merancang test of control. Kita itu harus merancang suatu pengujian yang bisa yang bisa memenuhi tujuan dari audit kita gitu loh. Tujuan audit kita tentu saja berasal dari asersi manajemen gitu. Nah, untuk mencapai suatu audit objektifnya itu, maka si auditor harus melakukan yang namanya audit prosedur, ya kan, prosedur audit yang kemarin 4 ya. Kita harus melakukan prosedur auditnya apa, sample size-nya apa, items to select-nya berapa, sama waktunya yang tepat tuh berapa. Ini ada hubungannya sama minggu kemarin juga. Nah, setelah kita ini kita kan mendesain test of control. Nah, di sini untuk caranya mendesain test of control itu kan kita kan harus tahu nih apply transaction related audit objective. Jadi kita kan harus tahu nih ya tujuan auditnya itu apa
gitu kan. Jadi kita pertama-tama kita harus menerapkan tujuan audit terkait transaksi gitu pada suatu kelompok transaksi. Jadi misalnya siklus penjualan, kita harus tahu dulu nih tujuan audit atas transaksinya apa, ya kan? Tujuan audit setelah kita menentukan tujuan audit atas transaksinya, kita mengidentifikasi nih pengendaliannya yang kuat tuh yang mana dan membuat penilaian awal pengendalian. Nah, setelah itu setelah kita udah bikin audit objektif, kita udah tahu key controlnya itu apa aja, mengidentifikasi pengendaliannya itu apa aja, kita bisa bikin desain test of controlnya yang tadi sama. Kita bikin audit prosedurnya, sample size-nya, ya kan, sama timingnya gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan tujuan audit atas transaksi gitu, kita bisa langsung bikin substantive test of transaction, ya kan. Di sini kita mengidentifikasi control key. Di sini kita mengidentifikasi pengendalian kunci dari si pengendalian internal untuk kita membuat audit program dari test of control gitu, pengujian audit, ya kan. Tadi kan di sini kita kan bikin 2 ya. Kita harus bikin 2 kan di yang fase yang pertama nih, test of control sama substantive test of transaction gitu. Nah, untuk yang di kotak keempat ini itu kita jabarin lagi seperti ini caranya gitu. Jadi untuk mendesain ini pertama-tama kita harus menentukan audit objektifnya untuk transaksi. Kalau misalnya audit objektif atau transaksinya itu sudah kita lakukan, sudah kita tentukan, kita bisa langsung mendesain prosedur audit dari si transaksi tersebut. Nah, untuk test of controlnya, setelah kita mengidentifikasi, menentukan si tujuan audit atau transaksinya, kita harus mengidentifikasi key controlnya. Jadi dari kontrol itu kuncinya di mana, dari pengendalian internal atas, misalnya siklus penjualan itu kuncinya di mana gitu loh. Nah, dari kuncinya itu kita bisa mendesain test of controlnya gitu. Nah, ini adalah audit of detail balance. Nah, prosedur analitis itu masuk ke dalam audit of detail balance ini nih, gitu kan. Jadi untuk menentukan, untuk mendesain audit of detail balance, pertama-tama ini sebenarnya masuk dalam tahap perencanaan ya. Identify client business risk affecting by counting receivable, ya kan. Jadi kita harus mengidentifikasi resiko bisnis yang mempengaruhi account receivable si perusahaan. Terus setelah kita tahu bisnis risknya, kita jadi bisa mengset gitu. Jadi kita jadi bisa menetapkan salah saji yang dapat diterima, ya kan, materialitinya, sama mengukur resiko bawaannya dari si utang dagang. Nah, setelah kita mengeset si materiality sama inherent risk dari si account receivable, kita bisa mengukur nih resiko pengendaliannya berapa sih dari si accounting cycle ini gitu, dari sales cycle ini, sales dan collection cycles ini gitu. Nah, setelah kita mengassess control risknya tadi kan yang ke tahap sebelumnya kan gitu loh. Jadi kita mendesain si test of control sama substantive test of transaction. Setelah itu kita mendesain prosedur analitisnya. Setelah itu kita mendesain test of detail balance-nya, di mana untuk mendesain test of detail balance program auditnya kita harus mengetahui audit prosedurnya, kita bikin audit prosedurnya, sample size-nya, item to select-nya, sama timing-nya, tepatan waktunya. Nah, ini adalah ketika sudah digabung nih tadi membuat program audit atas transaksi itu sebelah sini, ya kan. Untuk menentukan audit of detail balance adalah sebelah sini. Kalau misalnya audit of transaksi, ya kan, kita yang tadi kita menentukan audit objektif, ya kan, audit objektif dari transaksinya, terus kita identify pengendalian kuncinya apa, ya kan. Terus di sini kita bisa mendesain test of control sama test of transaction. Nah, di mana test of control sama test transaction ini tadi yang tadi di sini berpengaruh ke mana? Berpengaruh ke ending balance, di mana ending balance ini merupakan audit of detail balance gitu. Ya kan, berpengaruh ke audit of detail balance nih, nilai di laporan keuangan. Nah, nilai di laporan keuangan ini bisa kita desain berdasarkan apa? Berdasarkan yang tadi, make
preliminary judgment. Jadi kita bikin apa nih, kita mulai dari sini nih, identify client business gitu. Jadi membuat jadi pertama-tama kita mengidentifikasi klien bisnisnya dulu, abis itu kita bikin materiality-nya, ya kan. Dari bikin materiality kita membuat preliminary judgment, ya kan. Kita bikin judgment pertama dari materiality, setelah itu kita bikin decided performance materiality, udah gitu kita bikin analytical procedure, terus kita bikin decided acceptable audit risk dari yang rumus resiko yang biasa gitu. Nah, setelah itu kita bikin tujuan auditnya apa, tujuan audit dari balance-nya apa. Setelah itu kita bikin audit prosedurnya. Jadi sebenarnya yang namanya audit ini tuh sekali dilakuin tuh bisa langsung semuanya itu kena gitu loh. Jadi yang pasti yang awal adalah yang dalam perencanaan kita harus menilai resiko bisnis klien dulu gitu kan. Kita harus pertama-tama kita tuh kalau mau terima klien tuh kita harus ngapain dulu, ya kan. Setelah kita tahu resiko bisnis klien, di situ kita kan bisa menilai resikonya seperti apa gitu. Setelah kita bisa menilai resikonya seperti apa, jadi kita bisa menetapkan materiality-nya seberapa gitu. Setelah kita bisa menerapkan materiality-nya berapa, di situ kita menentukan tujuan audit kita apa. Kita bisa bikin analytical prosedurnya, ya kan. Di situ kita bisa tahu nih perusahaan si klien ini seperti apa. Kita kita lihat pengendalian internalnya. Jadi gimana ya, satu kesatuan semua step-step yang kita lakukan itu kita bisa langsung melakukan itu banyak gitu. Jadi dengan kita mengunderstanding client bisnis, otomatis di situ kita sudah melakukan perencanaan, ya kan. Terus kalau misalnya kita dengan kita mau menetapkan risiko audit, ketika kita mau menetapkan risiko audit kita kan harus tahu nih pengendalian internal gimana gitu kan ya. Ya kan, kita itu dengan kita mengetahui pengendalian internal dari suatu klien gitu kan, kita kan jadi tahu nih key kontrol itu di mana gitu, yang lemahnya di suatu perusahaan. Dengan itu kan otomatis kita kan jadi bisa tahu gitu menetapkan resikonya seperti apa, sehingga kita jadi tahu nih tujuan audit harus kita capai ini apa gitu ya. Jadi ini adalah secara keseluruhan dari kita mendesain program audit gitu. Jadi ya sama sih, intinya sih dari sini. Identify client business risk, set performance, materiality, terus meng-assess control risk-nya. Ini sih yang paling oke nih. Setelah itu, tapi kalau ini yang penjabarannya gitu. Ini kalau udah digabungin. Nah, ini yang lebih enaknya lagi kita belajarnya. Ini kalau tadi kan ini yang kita kaitkannya kan cuma audit prosedur ya, kita nggak ngelihat dari bukti auditnya. Nah, di sini digabung lagi nih dari bukti auditnya. Jadi misalnya gini, kan pertama-tama ya kan 4 fase audit kan, merencanakan dan merancang suatu pendekatan audit, melakukan substantive test of transaction gitu kan. Di sini kita melakukan prosedur analitis sama test of detail balance, sama terakhir adalah kita membuat laporan audit. Nah, ketika kita merencanakan dan melakukan pendekatan audit gitu kan ya, jenis pengujiannya apa yang kita lakukan, yaitu melakukan prosedur penilaian resiko, ya kan, yang kita bikin yang rumus yang AAC itu, PDR. Nah, apa yang kita lakukan? Kita melakukan prosedur untuk memahami bisnis klien tuh apa, gitu. Nah, ini keputusan bukti. Nah, karena ini mau kita kaitkan dengan keputusan bukti, ya kan, jenis bukti auditnya apa aja yang bisa kita lakuin, ya kan. Jadi kita harus menetapkan prosedur audit sama penentuan waktunya. Nah, jenis bahan buktinya apa? Kita melakukan tanya jawab dengan klien, ya kan, yang kita pakai questionnaire internal control, ya kan. Terus begitu kita melakukan prosedur analitis, sama ada yang namanya dokumentasi, yaitu dengan kita meminta SOP dari perusahaan, dari klien gitu. Nah, jadi dengan fase 1 ini prosedur-prosedur yang bisa kita lakukan adalah prosedur untuk bikin prosedur untuk memahami bisnis klien, membuat prosedur memahami pengendalian internal, sama
prosedur analitis di bagian perencanaan. Nah, ketika kita masuk ke tahap kedua, yaitu kita melakukan pengujian atas substantive type of transaction, kita tetapkan tujuan auditnya apa. Ada 6 kan tujuan audit transaksi kan, ada keterjadian, kelengkapan, akurasi. Nah, untuk mencapai tujuan audit ini, prosedur apa aja yang harus kita lakukan gitu. Nah, yaitu prosedur untuk kita harus melakukan prosedur untuk mendapatkan suatu pemahaman dan pengujian atas pengendalian. Lalu kita harus melakukan pengujian substantive test of transaction gitu. Nah, keputusan buktinya apa? Ya ini prosedur auditnya apa yang kita lakukan, ukuran sampelnya berapa, unsur yang dipilihnya apa, sama penentuan waktunya. Nah, jenis bukti apa aja yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan dokumentasi, pengamatan, tanya jawab klien, pengerjaan ulang, sama penghitungan ulang. Gitu. Nah, nanti dari sini ya nanti prosedur auditnya itu contoh-contoh prosedur audit tuh kayak misalnya apa ya? Contohnya ya, kalau yang misalnya nih, dapatkan untuk yang ini nih ya, dapatkan notulen rapat RUU PS dari PT ini. Nah, itu tuh kayak gitu tuh, yang namanya prosedur auditnya, contoh dari salah satu prosedur audit gitu. Terus kayak misalnya kalau misalnya untuk fase ketiga adalah melakukan prosedur analitis sama pengujian terperinci atas saldo, ya kan ada berapa? Ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 tujuan auditnya. Nah, jenis pengujian yang dilakukan adalah apa? Prosedur analitis sama pengujian terperinci atas saldo gitu. Nah, jenis buktinya apa? Ada banyak nih, kalau misalnya untuk yang test of detail balance, ada pemeriksaan fisik, konfirmasi, contoh prosedurnya apa? Melakukan konfirmasi bank kepada pihak bank gitu misalnya. Terus kalau misalnya untuk piutang dagang, melakukan konfirmasi piutang dagang kepada pihak supplier gitu. Terus kalau misalnya perhitungan ulang berarti cek fisik persediaan di gudang. Nah, itu contoh prosedur auditnya. Berarti itu apa? Kalau misalnya cek fisik berarti apa? Pemeriksaan fisik gitu. Kalau misalnya stok opnam berarti kita melakukan penghitungan ulang gitu. Ya. Ini yang lebih lengkapnya nih, yang lebih gampang dipahaminya. Terus yang terakhir adalah kita menyelesaikan audit sama menerbitkan laporan audit. Nah, di sini adalah tujuan auditnya adalah untuk bagian penyajian sama pengungkapan, ya kan? Yang dilakukan lagi adalah prosedur analitis sama pengujian terperinci atas saldo lagi. Nah, di sini jenis dokumentasinya, jenis bukti auditnya adalah prosedur analitis sama tanya jawab klien, ya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jadi di pertemuan kali ini adalah kita merangkum yang dari awal, benang merahnya di mana gitu. Jadi garis besarnya seperti apa sampai pada akhirnya di tahapan yang pertama yang kita bahas di chapter pertama itu kita sambungkan dengan yang kemarin ke jenis bukti audit gitu. Jadi kita rangkum ya kan. Kan pertemuan pertama kalau nggak salah kita ngebahasnya mengenai fase ya. Terus pertemuan kedua selanjutnya kan ada yang kita bahas tentang apa? Tentang resiko audit, tentang tujuan audit. Nah, ini nih sudah kerangkum semua nih di sini nih gitu. Di chapter ini. Ya. Oke, sekian dari saya. Minggu depan kita akan membahas mengenai audit opini, yaitu kita membahas mengenai laporan audit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.